Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vino Susanto dengan NIM 22230047. Saya akan membacakan tugas seminar akuntansi keuangan saya yang ke-9 dengan judul Emergent Ethnicity Logic and Corporate Governance in Nigerian Boardrooms. Pendahuluan. Penelitian ini membahas bagaimana entitas berfungsi sebagai institusional logik yang membentuk praktik corporate governance di Nigeria yang merupakan negara multi-etnis. Meskipun literatur CG telah banyak mengkaji pengaruh institusi hukum, politik, dan ekonomi, peran etnisitas sebagai kekuatan institusional masih kurang dieksplorasi. Dalam konteks Nigeria, tekanan etnik sangat mempengaruhi komposisi dewan, proses pengambilan keputusan, dan respon terhadap mekanisme akuntabilitas seperti whistleblowing. Penelitian ini menyoroti bahwa etnisitas tidak hanya berperan sebagai variabel demografis, melainkan sebuah logika institusional yang menuntun perilaku, legitimasi, dan keputusan dewan. Dengan menggunakan perspektif institusional logik, penelitian ini berfokus pada 1. Mengapa etnisitas dapat mengendalikan praktik dewan dan mengalahkan prinsip meritokratitas. 2. Bagaimana etnisitas mempengaruhi efektivitas mekanisme akuntabilitas seperti whistleblowing. Nigeria dipilih sebagai konteks karena merupakan salah satu negara paling beragam etnis di dunia dengan lebih dari 371 suku dan menjadi pusat kajian CG di Afrika Sub-Sahara. Metodologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif untuk menggali mekanisme perilaku yang membentuk hubungan antara etnisitas dan praktik CG. Data diperoleh melalui teknik pengumpulan data, 21 wawancara semi terstruktur, responden berasal dari 2 kelompok, yaitu 12 eksekutif perusahaan publik, 9 regulator dari lembaga seperti SEC atau CBN atau NEC. Wawancara dilakukan di Lagos dan Abuja pada periode 2019 hingga 2022. Pemilihan dan karakteristik sampel menggunakan purposive sampling dan snowballing. Representasi etnis, Yoruba, Igbo, Hausa, serta kelompok minoritas dengan total 11 etnis. Teknik analisis data analisis tematik menggunakan transkripsi manual dan perangkat lunak NV4. Tahapannya menggunakan 1. Open coding, 2. Axial coding untuk menghubungkan subtema, 3. Selective coding menghasilkan kategori utama seperti ethnocentric inclusion, 2. Federal character police, 3. colonial legacy, 4. informal business environment. Hasil dan pembahasan. A. Faktor pendorong terbentuknya ethnicity logic. 1. ethnocentric inclination. Dewan cenderung memilih anggota dari etnis yang sama karena tingkat kepercayaan yang lebih tinggi, persepsi kesamaan budaya, bahasa, dan nilai. Praktik ini sering mengalahkan meritokrasi. Akibatnya muncul tekanan normatif yang memperkuat loyalitas etnis di atas kepatuhan dan prinsip CG. 2. Federal character police. Kebijakan pemerintah untuk memastikan representasi etnis ternyata menjadi mekanisme tektonis, memperkuat politik etnis dan pengangkatan direksi, mengurangi efektivitas dewan dan membuka ruang nepotisme. 3. Warisan kolonial. Sistem pemerintahan kolonial khususnya indirect rule memperdalam fragmentasi etnik. Pembagian kekuasaan kolonial menyebabkan ketidakpercayaan antar etnis yang masih diteruskan ke dewan perusahaan modern. Bahasa sejarah etnik dan pembagian kekuasaan kolonial membentuk pola aliansi internal perusahaan. 4. Informal business environment. Lingkungan bisnis Nigeria sangat dipengaruhi jaringan informal atau connection, praktik-praktik seperti menunjukkan direksi bukan independensi sebenarnya, relasi politik dan etnik yang kuat. Hal ini memungkinkan manipulasi CG dan melemahkan aturan formal. B. Dampak etnika logik pada tata kelola dewan. 1. Pseudo multi-ethnic boardrooms. Meskipun terlihat beragam, keputusan dewan sering didominasi satu kelompok etnik. Efeknya,
multietnisitas hanya simbolis, direksi dan etnis minoritas kurang bersuara, independensi direksi rendah. Beberapa responden berpendapat komisi ini memperkuat kohesi, namun sebagian besar melihatnya sebagai hambatan bagi efektivitas dewan. 2. Whistleblowing yang tidak efektif. Whistleblowing menjadi tidak berjalan karena 1. Loyalitas etnik mengalahkan etika profesional. 2. Anggota dewan enggan melaporkan kesalahan etnis yang sama. 3. Sanksi lebih berat untuk pelaku dari etnis lain. Whistleblowing hanya efektif ketika masalah melibatkan konflik antar etnis, bukan pelanggaran internal kelompok dominan. Fenomena ini menunjukkan bahwa intrinsity logic sering bertentangan dengan 1. Market atau investor logic, 2. Legal atau regional logic, 3. Ethical logic. Akibatnya, mekanisme akuntabilitas formal menjadi lemah. Kesimpulan, penelitian menyimpulkan bahwa 1. Etnisitas bertindak sebagai logika institusional yang kuat yang membentuk praktik CG di Nigeria bahkan lebih dominan dibandingkan hukum dan regulasi formal. 2. 4 pendorong utama ethical logic adalah 1. Ethnocentric inclination, 2. Federal character police, 3. colonial legacy, 4. informal business environment. 3. Ethical logic menghasilkan pseudo multi-ethnic boards. 2. Keputusan berbasis loyalitas etnik, bukan meritokrasi. 3. Whistleblowing yang tidak efektif akibat perlindungan antar etnis. 4. Studi ini memberikan kontribusi teoritis dengan mengonseptualisasikan entitas sebagai logika institusional terpisah yang dapat menyaingi logika pasar dan investor. 5. Temuan penelitian memberikan wawasan penting bagi regulator untuk merancang kebijakan CG yang lebih inklusif dan mampu menyeimbangkan logika institusional yang saling bertentangan. Sekian dari pembacaan tugas 9 saya. Terima kasih.